إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Para alim ulama, para asatid, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kesehatan dan keafiatan. Para tetuha, para tokoh masyarakat, sahibul majlis, keluarga besar Bapak Haji Tamrin, keluarga akhina fillah Muhammad Abdan, jazahumullah anna khairal jaza. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kita kesempatan di penghujung bulan Rabiul Awal ini untuk sama-sama berhadir mentakzimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah sama-sama kita mempelajari daripada sabda-sabda beliau. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada kekasih hati kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada anak cucu Adam itu adalah nikmat kita diberikan akal untuk bisa menerima ilmu. Nikmat yang awal-awal diterima oleh Nabiullah Adam setelah beliau diciptakan oleh Allah adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam ilmu atau pengetahuan akan nama-nama. Artinya ilmu itu mempunyai kedudukan yang sangat penting atau merupakan nikmat yang sangat agung bagi kita. Di antara tanda akan mulianya ilmu itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bukan disuruh sholat, bukan disuruh beribadah nang lain, disuruh membaca. Dan perintah ini bukan khusus untuk Rasulullah tapi kepada kita seberata. Dan membaca adalah satu cara daripada cara untuk memperoleh ilmu. Kemudian di ayat-ayat berikutnya itu Allah memperkenalkan akan sifat-sifat daripada zatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu menciptakan, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia daripada segumpal tanah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang Allah itu mengajarkan ilmu kepada manusia melalui perantara tinta ataupun tulisan, kalam ataupun tulisan.
'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan juga kepada manusia apa-apa nang kada diketahuinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling luas dan paling tinggi ilmunya, yang mengumpulkan antara ilmul awwalin wal akhirin. Sidin diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian-kejadian ataupun pengetahuan-pengetahuan yang telah lampau, dan Sidin pun diberitahukan atau diajarkan oleh Allah taala pengetahuan-pengetahuan akan sesuatu yang belum terjadi. Banyak dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan, sayati zamanun ala ummati, akan datang masanya atas umatku. Itu sesuatu yang belum terjadi, tapi Rasulullah sudah tahu. Bahkan kalau kita baca dalam hadis syafaatul uzma itu, ketika Rasulullah menceritakan keadaan di padang mahsyar, kiamatnya aja belum terjadi, tapi Rasulullah sudah diberitahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melampaui ilmunya semua nabi dan rasul. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Kadang kau mendekati tingkatan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi dan rasul. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diham wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam. Ilmunya para nabi itu laksana segayung aja daripada lautannya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun seperti tetesan-tetesan air hujan di saat hujan deras. Meskipun seperti itu, dari semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Sidin diperintahkan oleh Allah untuk minta tambah, itu minta tambah nikmat ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku tambahkanlah bagiku ilmu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Terutama kita di seberataan orang awam, harus ada himmah, harus ada semangat untuk senantiasa menambah ilmu. Allah baik memuliakan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Di awal-awal majelis dulu ulun sampaikan akan kemuliaan fadlul alim alal abidi ka fadli ala adnakum. Kemuliaan orang yang berilmu dibanding orang yang cuma ahli ibadah itu seperti kemuliaan Rasulullah di atas orang yang paling rendah derajatnya. Jadi mari sama-sama ada majelis ilmu, usahakan hadir. Barang seminggu sekali. Jangan sampai semingguan itu kadang kita bertambah ilmu. Kalau bisa setiap hari lebih bagus lagi. Ambil ilmu-ilmu dari ustadz-ustadz yang ada di kampung kita ini. Ustadz Yasir ada majelis mingguan, Ustadz lah. Hadir. Muliakan guru-guru agama yang ada di wilayah kita. Mun kayak ulun kan mungkin cuman kawa sebulan sekali bersilaturahim lawan Tuhan pian, tapi kayak Ustadz Yasir dan ustadz-ustadz lain. Ambil ilmu-ilmu dari sini itu.
Yang paling pokok tentu saja ilmu akidah supaya pemahaman kita bujur, i'tikad kita kepada Allah itu bujur. Belajar sifat 20. Kemudian belajar fikih yang paling pokok aja yang memang fardu ain atas kita. Sudah bujurkah tata cara wudhu kita? Sudah bujurkah tata cara bersuci kita? Sudah bujurkah tata cara sholat kita? Itu yang paling penting, yang pokok-pokok itu kita pelajari. Dengan bertambah ilmu, insya Allah bertambah juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan, seandainya bukan karena ilmu yang Allah anugerahkan, niscaya manusia ini kada beda dengan binatang. Kita lihat warik. Sabah harian kakak itu bang warik. Ada kadang kisahnya warik kau bulah rumah. Karena Allah kadang memberi potensi akal untuk menerima ilmu. Beda dengan manusia. Manusia ini potensinya, ilmunya itu terus berkembang. Zaman manusia purba mungkin berjalan transportasi hanya dengan kaki. Kemudian berkembang pikiran manusia, berkembang pengetahuan manusia, lalu memanfaatkan binatang untuk menarik gerobak misalnya, atau binatang ditunggangi. Berkembang lagi manusia menemukan sepeda. Berkembang lagi menemukan kendaraan roda 2, roda 4, bahkan kendaraan yang kawat terbang. Terus berkembang pengetahuan manusia itu. Nah, sekarang Pak sudah ada mobil itu yang kada perlu disetir seorang lagi. Kecerdasan buatan aja nang menyetir mobil, kita duduk aja santai di higa. Picik tentuakan atau pakai perintah suara kita hendak kemana, sudah jalan sorangan. Itu daripada potensi ilmu nang dianugerahkan Allah kepada kita. Sehingga dengan itu manusia bisa menemukan penemuan-penemuan yang memudahkan hidup. Dulu kalau hendak berhaji misalnya, kain ini kita naik kapal berapa? Sampai berbulan-bulan. Nah, sekarang 9 jam sampai ke Jeddah. Kayak itu juga di bidang-bidang yang lain, di bidang telekomunikasi. Dulu tahunya bersurat-suratan. Anak mahabari orang dulu kan ke kantor pos kirim surat. Berapa hari ya sampai. Kemudian berkembang ada dulu tuh surat cepat itu apa? Telegram. Lebih cepat sampainya. Berkembang lagi sempat dulu ada namanya pager. Satu mat aja itu apa? Lalu manusia menemukan handphone. Terus berkembang. Lalu manusia menemukan internet. Pernah kan dulu kita membayangkan kawa berteleponan itu langsung bertatap muka, real time, langsung pada saat itu juga. Ulun bae zaman mondok, hendak berteleponan lawan orang tua, hendak menelponi kuitan. Tulah mbah sumbah yang subuh tuh ke wartel, berjalan sekilo ada mungkin lebih. Kayak itu aja dulu kan teknologi yang ada pada saat itu. Tulaknya pulang harus habis subuh supaya murah. Karena dulu kan masih SLJJ kayak istilahnya tuh, sambungan langsung jarak jauh. Sebelum jam 6 itu tarifnya 25%. Ingat benar untuk karena jam 6 sampai jam 7 50%. Di atas itu tarifnya normal. Jadi tulak tuh harus sembah yang subuh. Nah sekarang kapan aja kau? Artinya kan itu memberikan kemudahan kepada manusia. Karena apa? Karena kita punya potensi ilmu. Lah hendaknya kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala itu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan.
Siapa yang bertambah ilmunya, tapi kada bertambah petunjuknya untuk mendekat kepada Allah, maka tidaklah bertambah dari Allah kecuali semakin bertambah jauh. Kita diberi Allah kemudahan, ini hampir seberataan kadang-kadang kada bisi smartphone seperti ini. Dimudahkan oleh Allah untuk menyaksikan misalnya live streaming seperti ini. Ya, majelis tadi di Maulid di tempatnya Habib Muhammad. Ulun kada kau hadir, alhamdulillah kau juga mau umpati lewat live streaming. Jadi kita manfaatkan handphone kita ini untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang menambah ilmu. Kurangi nonton nang kada berfaedah. Dimudahkan Allah pulang wahini kita untuk bisa bertransaksi itu pun dari handphone aja. Hendak bayar tinggal scan. Mudah mana kalau ini hendak bayar tinggal scan. Asal ada saldonya aja. Jadi kita buka mata Pak sebelum subuh atau subuh hendak bersedekah tuh ini lewat handphone aja kawan. Ada rekening yayasan atau lembaga sosial gitu. Buka mata pian hendak bersedekah subuh tuh kada perlu kemana-mana, kada perlu mencari celengan, kada perlu mencari kotak amal, pian buka banking, pian transfer berapa. Wah. Nah, itu artinya kita mensyukuri nikmat ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita. Karena tidak ada batasannya. Bahkan Rasulullah pun diminta untuk terus diajarkan, diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Jangan sampai kita nang sebagai umat sidin ini koler menuntut ilmu. Memang sibuk benar kita lawan urusan-urusan duniawi seminggu sekali. Seminggu sekali hadir ke majelis ilmu. Bujur-bujur duduk mendengarkan. Paham nggak? Ada paham nggak? Pokoknya duduk. Jangan juga karena ada kemudahan kawal live streaming lalu kada akun turun ke majelis di rumah aja. Dapat aja bang juga sebenarnya, cuman kan berkumpul seperti ini beda juga. Kita berkumpul seperti ini dinaungi oleh para malaikat, dimintakan ampunan oleh para malaikat. Kalau di rumah seorang kan wallahu alam adakah malaikatnya tuh? Kita nang bisian anak, bisian cucu juga. Arahkan Pak, kalau pian bisi cucu, arahkan paling ada satu daripada cucu pian untuk jadi orang alim. Pian bisian anak, arahkan bimbing anak pian paling ada satu untuk jadi orang alim. Mudah-mudahan karena bisa memberi syafaat ke pian. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah daripada ahlul ilmi. Nah, kita sambung sedikit. Majelis kita di bulan yang lalu, hadis yang ke-9 qala al-muallif rahimahullah taala. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah sidin berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa nang kularang kalian daripadanya maka hindarilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang kuperintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, hanya saja nang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan sering membangkang atau sering menentang daripada perintah para nabinya. Nah, nang belum ulun jelaskan sedikit semalam itu,
larangan dalam syariat ada dua macam. Ada yang bersifat haram, artinya apabila kita kerjakan kita mendapatkan dosa, dan apabila kita tinggalkan kita mendapat pahala. Ada yang bersifat makruh, apabila ditinggalkan mendapat pahala, digawi pun kada berdosa. Itu larangan. Dan apa-apa yang diperintahkan di dalam syariat itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Wajib apabila kita kerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Yang sunnah apabila kita kerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Di tengah-tengahnya ada perkara yang mubah, kada berpahala atau kada berdosa, baik digawi atau ditinggalkan. Nah, kemudian dari redaksi ini atau dalam ayat itu disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa-apa yang diperintahkan Rasulullah gawi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhi. Nah, dari redaksi hadis ini kita pahami bahwa segala yang dilarang itu perintah untuk meninggalkannya bil kulliyah, artinya secara menyeluruh. Wala taqrabuz zina, jar ayat jar Allah sallallahu alaihi wasallam, jangan mendekati zina. Jangankan menggawi, mengerjakan hal-hal yang bisa mendekatkan kepada zina itu pun tidak boleh. Bakhalwan, lelakian lawan bebinian yang lain mahram berduaan itu haram. Apalagi sampai bersentuhan tangan, itu haram. Termasuk mungkin di zaman digital seperti ini orangnya masing-masing di rumah, tapi bervideo call, menampakkan auratnya misalnya, nah, itu pun haram. Jadi kededa toleransi dalam mengerjakan kemaksiatan itu harus ditinggalkan 100%. Jangan minum khamar. Sedikitkah banyakkah sama-sama kada boleh. Meskipun hanya setetes di rumah irama tetap kada boleh. Pokoknya segala yang dilarang itu harus ditinggalkan sepenuhnya. Allah melarang transaksi ribawi. Kada apa-apa ya kalau gurulah aja bunganya 2% aja. Biar 2%, biar 0,2% selama ada ribanya kada boleh. Karena ada sebagian menganggap remeh ini. Kada apa-apa kalau jasa dikit aja jar bunganya. Tetap kada boleh. Jadi segala yang dilarang oleh Allah harus ditinggalkan sepenuhnya. Karena ada pengecualian dalam kondisi-kondisi darurat. Tapi secara umum apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus ditinggalkan sepenuhnya. Nah, berbeda dengan mengerjakan perintah. Dalam mengerjakan perintah ada kemudahan. Diberi kita kemudahan sesuai kemampuan kita. Salat kada kawa berdiri, boleh berduduk. Kada kawa berduduk, boleh berabah. Kada dipaksakan harus berdiri. Ketika kita musafir diperbolehkan menjamak salat. Ketika kita musafir boleh kita kada puasa Ramadan dulu. Dalam mengerjakan kewajiban itu ada kemudahan-kemudahan. Tapi dalam meninggalkan larangan, ulun guruai belum kawa baampih mabuknya. Barang seminggu sekali barang. Ada boleh. Belum sanggup ulunnya. Kada kawa lagi ulun maampihi ya seminggu sekali barang na ulun minta izin ya. Tetap kada boleh. Kada ada keringanan dalam meninggalkan larangan. Allah memberikan keringanan itu dalam mengerjakan perintah.
apabila ada hal-hal yang memberatkan maka akan datang kemudahan. Lalu dari hadis-hadis ini, dan terutama dari hadis ini, para ulama fikih itu merumuskan beberapa qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Di antaranya ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Mungkin pernah kita belajar, misalnya tersasat di hutan. Wallahu a'lam kayak apa kisahnya, tersasat di hutan. Keadaan nangkawa dimakan. Kecuali bangkai. Hukum dasarnya memakan bangkai itu tentu saja dosa karena najis. Tapi darurat, bila kada dimakan bangkai ini, kuat keyakinannya bahwa ia akan mati, maka diperbolehkan dalam batasan-batasan tertentu. Atau misalnya ada hewan hidup bukan bangkai tapi babi misalnya, mohon maaf. Atau binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan. Cuman kondisi memaksa, apabila ini kada dimakan bisa membahayakan kehidupannya, maka pada saat itu diperbolehkan. Atau misal istri kita hamil atau perempuan hamil hendak melahirkan, terpaksa harus operasi misalnya, dan kededa dokter bedahnya kecuali lelakian. Mau kada mau kan ketika dioperasi aurat itu terlihat. Hukum asalnya kada boleh. Kada boleh aurat bebinian dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Tapi karena ini kondisi darurat, maka diperbolehkan dalam batasan-batasan tertentu. Jadi ada pulang kaidah setelahnya itu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kenyamanan misalnya makan binatang nang kada halal tadi, sebenarnya kada halal, desan kaina pulang itu kada boleh. Nang diperbolehkan sebatas inya mengkonsumsi terhindar dari kematian. Setelah itunya harus mencari makanan yang halal. Kalau pang disimpan gesan isuk kada boleh. Maka itu juga seperti tadi bebinian hendak melahirkan, atau mohon maaf bebinian yang rutin misalnya beperiksa kehamilan ke dokter kandungan. Terkadang kada kawa dihindari terlihat sebagian auratnya. Kalau masih ada dokter kandungan binian, kada bolehnya ke dokter kandungan lelakian. Kalau misalnya tadi masih ada dokter bedah nang bebinian, kada boleh nang membedah itu lelakian. Kada kawa kita asal darurat aja. Ada kadarnya. Ada timbangannya. Misal kita ke dokter, hendak bersuntik, harus disuntik di belakang kita ini. Nah, kenang diperbolehkan dibuka itu hanya sebatas area mana nang hendak disuntik. Ada boleh kita berpacul selawar semikian. Nah, bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu lah. Ada banyak lagi kaidah ulun sampaikan, bahkan semalam itu syarih hadal hadis ini sampai mensyarahkan 12 lembar kalau kada salah. Masalah hukum bertanya, kalau kada salah bulan semalam sudah ulun jelaskan. Ulun ceritakan 2 bulan semalam itu mengenai tabiat atau kebiasaan daripada Bani Israel. Tapi ingat bujur-bujur bahwa dalam urusan larangan nang Allah larang, nang Rasul melarang, itu kada ada toleransi. Kalau sudah Rasul melarang, jangan sekali-kali menggawi. Kalau kita tahu itu dilarang, sudah jangan sekali-kali menggawi. Kalau tegawi juga bersegera bertaubat. Tapi urusan perintah Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kemudahan-kemudahan dalam keadaan-keadaan tertentu.
Kita sambung hadis yang ke-11. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, ini diriwayatkan juga daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suci, tahirun munazzahun anin naqais, suci dan suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. La yaqbalu illa thayyiba, kada menerima kecuali nang suci ataupun nang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai sekalian rasul, makanlah daripada nang baik, wa'malu salihah, dan beramallah saleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang nang beriman, makanlah daripada nang baik, daripada apa nang kami rizkikan kepadamu. Artinya para rasul dan kita seberataan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan atau mengkonsumsi makanan nang thayyib. Thayyib ini tentu saja nang pertama harus halal. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yutilus safara, melakukan perjalanan nang panjang, asy'asya, sampai-sampai rambutnya acak-acakan, aghbara, kemudian banyak debu di awak, karena bahari kan orang safar itu melintasi padang pasir, jadi sampai banyak berdebu di awak. Yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wa mat'amuhu haram, nang dimakan oleh laki-laki ini tadi haram. Wa masyrabuhu haram, nang diminumnya pun nang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya pun diperoleh dengan harta nang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia diberi konsumsi dengan sesuatu nang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin akan diijabah doanya itu. Jadi nang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah hanya menerima dari manusia itu, baik itu amal ataupun harta nang disedekahkan, ataupun perkataan ataupun keyakinan, itu haruslah nang thayyib, haruslah nang baik. Kalau harta berarti harus harta nang halal. Kada sah atau kada akan mendapatkan pahala pian menginfakkan harta tapi bersumber dari sesuatu yang haram. Orang korupsi misalnya lalu menyumbang ke masjid 1 miliar, gasan pembangunan masjid, kada akan mendapatkan pahala sama sekali dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kada menerima. Kaitu juga amal nang kada thayyib, artinya dilandasi misalnya oleh riya, tercampur dengan ujub, tercampur dengan takabur misalnya. Beramal kepada Allah tapi hatinya kada ikhlas, itu pun Allah kada akan menerimanya. Lalu bagaimana supaya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Inna min a'zami ma yaj'alu 'amalal mu'mini tayyiban maqbulan tayyibu mat'amihi wa hilli. Di antara yang paling mempengaruhi supaya amal seorang mukmin itu tayyib dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan dulu makanan yang dimakan itu halal. Bapak-bapak nang beisian anak, beisian bini sebagai kepala rumah tangga, kita berkewajiban memberi nafkah pala. Jangan pernah sekalipun, jangan pernah sekalipun memberi nafkah kepada anak, kepada istri dari sesuatu yang haram. Subhat aja tuh mun kawa jangan, apalagi haram. Jangan. Kasihan Pak. Karena apa nang dimakan itu akan jadi daging. Sedikit pasti akan jadi daging. Akan ada jadi bagian daripada tubuhnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging nang tumbuh dari sesuatu nang haram itu neraka lebih pantas baginya. Maka orang nang apabila diberi makani nang haram, anak kita kah, bini kita apabila kita beri makani nang haram, maka perilakunya pasti akan kada baik. Karena akan mempengaruhinya. Sehingga akan mengarahkannya ke neraka. Wal'iyadu billah. Pasti akan, sering ulun sampaikan, pasti akan apa yang kita berikan ke anak kita, ke bini kita, termasuk apa yang kita konsumsi untuk diri kita sendiri, pastikan kehalalannya. Pastikan kehalalannya. Jangan memberi makan, jangan memakan. Mempengaruhi ibadah kita, bahkan bisa menyebabkan ibadah kita itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun makan yang haram misalnya masih kawa jua beribadah, korupsi misalnya, masih rajin sembahyang ke masjid. Sampai akhirnya itu orang bingung kenapa jadi tangkap polisi, korupsi. Maka hari-hari 5 waktu sembahyang ke masjid. Solatnya itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada diterima ini pulang balah ada 2 macam. Ada nang kada diterima karena kada sah. Ada nang kada diterima dalam artian secara fikih sembahyangnya atau ibadahnya itu sah, tapi Allah kada memberinya pahala. Sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis, la tuqbalu salatul mar'il lati zawjuha 'alaiha sakhit. Laki bini bahwal apakah misalnya ada hak-hak laki nang telanggar. Ada hak-hak dari suaminya nang telanggar. Lalu laki ini tadi sakhit, sarik. Sholatnya itu kadang lalu sembahyang begini. Mohon maaf misal dalam satu malam itu laki ini membawai misalnya istrinya. Istrinya menolak, ulun hendak sembahyang ya malam. Hendak sembahyang, hendak beribadah kepada Allah. Tapi laki ini kada rida. Sakhit, sarik. Atau karena perkara lain yang telanggar akan hak-hak laki. Lalu laki ini sarik, maka ibadah yang dikerjakan oleh perempuan tadi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala man ataka hinan. Allah kada menerima ibadah orang yang datang ke dukun. Wala man syariba khamran arba'ina yauman, dan Allah kada menerima ibadah orang nang minum khamar selama 40 hari. Jangan coba-coba minum minuman nang memabukkan segala nang diharamkan Allah.
minum kita sedikit 40 hari Pak ibadah kada diterima. Cuman jangan juga disalahpahami kada diterima ini lalu kada hendak sembahyang. Wah bapak juga sembahyang kada diterima juga kada. Taminum mohon maaf misalnya taminum khilaf salah bersegera bertobat. Wallahu alam seandainya meskipun Allah itu belum menerima sembahyang kita secara syariat kita tetap wajib sholat. Jangan ditinggalkan sembahyangnya. Kada diterima juga. Jadi pastikan hindari segala sesuatu yang haram. Termasuk Pak, mohon maaf benar di zaman kita ini zaman hampir banyak mana transaksi itu ribawi. Ibu-ibu jangan tergiur belanja online ada istilahnya pay letter itu nah jangan. Itu riba, jelas riba. Karena berbunga. Pian bayar kontan sekian. Kian bayar pay letter itu kan ada yang membayar ya kan dulu. Beda dengan membeli secara kredit. Terutama dalam hal transaksi seperti itu pasti akan bujuk betakun dulu lawan ulama. Bolehlah bertransaksi yang seperti ini. Ada ribanya atau kada. Jangan asal bertransaksi aja. Kita kada sadar ternyata di situ ada unsur ribanya, haram. Orang yang bertransaksi riba itu jar Allah inya mengumumkan fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Orang yang kada hakun ampih bertransaksi riba itu jar Allah umumakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Pasti binasa. Pasti binasa. Ada mungkin menang. Pasti. Apa nang kita makan, apa nang kita minum, apa nang kita pakai. Untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Menyebabkan ibadah kita tertolak, bahkan doa pun ditolak oleh Allah. Makanya Rasulullah ini kan memberi contoh, ada laki-laki Jasidin yutilus safar, melakukan perjalanan yang panjang. Padahal musafir itu mustajabud doa. Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada tiga doa dari tiga golongan yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna. Kada ada keraguan sama sekali. Da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Hindari Pak, jangan sampai kita menzalimi orang. Kalau pindah kita didoakannya nang kada baik, itu mustajab. Jangan hendak menyakiti apalagi sampai menzalimi orang. Karena doanya mustajab. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang bepergian jauh. Jadi misal ada keluarga tulak umrah kah, tulak haji kah, atau tulak kemana kah. Ingati ketika pian hendak melapas orang tutulak, tolong kena pian doakan kami. Jadi musafir itu nang kita minta adalah doanya, jangan oleh-olehnya. Doanya nang kita minta. Orang belum lagi tulak sudah ditagih oleh-oleh lah aja. Ada pusing karena orang kada fokus beribadah mikir akan hendak menukarakan oleh-oleh kita aja. Jangan. Cukup minta doakan aja. Bila ada orang musafir itu, minta doakan. Karena mustajab. Wa da'watul walidi liwaladi. Dan doa kuitan kepada anaknya. Nah tinggal kita aja lagi Pak rajin, gak ada mendoakan anak. Doa kuitan itu kada perlu pian bawa ke tuan guru mana-mana sebenarnya. Pian aja rajin-rajin mendoakan anak cukup insya Allah. Karena mustajab. Jadi lakian ini musafir. Perjalanan jauh.
Kemudian asy'asya agbara, sampai rambut ini kada karuan bentuk, muha ini banu. Artinya dalam keadaan yang melelahkan benar. Itu tambah lagi seharusnya doa itu mustajab. Ya muddu yadaihi ilas sama. Kemudian berdoa itu pulang secara sungguh-sungguh, mengedekkan tangan ke langit. Ini jangan disalahpahami, ada sebagian orang wah ini Allah tuh di aras ya. Buktinya kita berdoa tuh ke atas ya. Kita kalau hendak menunjuk Allah ya, pasti kita menunjuk ke atas ya. Itu bang sudah buktinya bahwa Allah itu di langit, bahkan di aras. Kalau kayak itu kau aja juga kita sambat Allah tuh ada di Ka'bah. Buktinya kita sembahyang menghadap Ka'bah. Akidah kita yang benar adalah Allah kada bahajat lawan tempat. Di mana Allah kita kada kau mikirkan. Laisa kamitslihi syai'un, selesai. Allah itu kada serupa lawan kita. Kita makhluk, kita bahajat lawan tempat. Allah kada bahajat lawan tempat. Allah kada bahajat lawan ruang. Kita menengadahkan tangan berdoa itu karena memang diperintahkan seperti itu. Karena arah atas itu arah kemuliaan. Jadi orang ini menengadahkan tangannya ke langit. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika doa istisqa. Suatu ketika Rasulullah itu mengimami para sahabat untuk sholat istisqa. Itu diriwayatkan Sidin berdoa itu bahkan sampai kelihatan ketiak Sidin. Artinya menunjukkan kesungguhan. Jadi laki-laki ini berdoa ya muddu yadaihi ilas sama. Seperti ini. Ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya itu menjadikan doanya itu mustajab. Seharusnya kondisinya seperti itu, seharusnya menjadikan doanya mustajab. Akan tetapi wa mat'amuhu haram ya Rasulullah. Banyak memakan yang haram. Wa masyrabuhu haram, banyak meminum yang haram. Wa malbasuhu haram, bahkan pakaian yang dipakai pun dari harta yang haram. Wa gudhiya bil haram, sering juga mengkonsumsi atau diberi sesuatu yang haram. Maka konsekuensinya adalah fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan diijabah Allah? Itu Pak resikonya. Jadi hindari bujur-bujur. Hindari. Terutama yang kita sering kada sadar, mohon maaf mungkin kita kada sadar atau kita belum paham hukumnya. Urusan kredit. Pian mengeridit kendaraan, pian mengeridit rumah, atau pian mengeridit barang apa, pian harus paham bujur-bujur. Ini riba atau kada? Kadang ada juga yang alasan darurat. Ditakuni kenapa ya kamu mengkonsumsi atau kenapa ya kamu mengeridit rumah secara ribawi darurat. Amun kada kayak ini ulun kada pacangan bisi rumah. Pacangan mengontrak aja seumuran. Adakah Allah itu mewajibkan kita bisi rumah? Adalah. Kita meninggal kada bisi rumah gini kada apa-apa. Ada nang alasan seperti itu, darurat. Mun kada kayak ini ulun kada kau bisi rumah. Kenapa ngeredit kendaraan sistem kayak itu pakai leasing? Dipadahkan bahwa itu riba, darurat ya. Mun mengumpulkan dulu duit, ulun kada pacangan bisi kendaraannya. Banyak aja wah ini ojek online. Karena konsekuensinya seperti ini, Pak. Kalau menggawi nang haram, apalagi riba, mohon maaf riba ini bahaya benar Pak. Celaka kita, pasti celaka. Pasti hancur kita.
Belum lagi keharamannya tadi, ibadah kita kada diterima, doa kita kada dikabulkan Allah. Hindari bujur-bujur Pak. Ulun mewasiati ulun pribadi dan kita seberatan, hindari. Makanan kah, minuman kah, termasuk transaksi-transaksi yang kada halal itu tadi. Jangan pernah menganggap remeh sesuatu yang haram. Ambil duit orang 10.000 aja kada apa-apa ya, kalau jasa dikit aja. Kadang-kadang kita makan betapa itu haram, sesuatu masuk ke dalam tubuh kita, akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi masih berkaitan dengan lawan hadis sebelumnya tadi, bahwa kita diperintahkan untuk menghindari yang haram, itu kada ada kompromi. Hindari sepenuhnya. Ya, mudah-mudahan kita dijagakan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu yang haram, daripada segala sesuatu yang membuat Allah dan Rasulnya kada ridha lawan kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ulun mewasiati lagi diri ulun pribadi dan kita seberataan. Yuk sama-sama kita niatakan untuk menambah ilmu kita, Pak. Niatakan sekurang-kurangnya jar ulun tadi seminggu barang sekali. Sediakan waktu. Mun kita alasan sibuk, kada ada habisnya sibuk di dunia ini. Ada aja harus sibuknya. Barang seminggu sekali duduk bujur-bujur di majelis ilmu. Kalau memang terkendala juga, ada bisian handphone, ada kuotanya, bisa juga nonton dari live streaming misalnya. Tapi kalau memang kawa hadir ke majelis, insya Allah lebih banyak barokahnya. Ingat-ingat tadi jar ulun tadi, Rasulullah aja diperintahkan Allah untuk minta tambahan ilmu. Itu aja, kalau kena hilap itu aja yang diperintahkan oleh Allah. Tentu saja kita meminta segala tambahan nikmat dari Allah. Kesehatan kita minta supaya ditambahkan Allah. Kekayaan kita minta supaya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nang Rasulullah itu diperintahkan, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an untuk minta tambah itu adalah minta tambahan ilmu. Bukan minta tambahan harta. Tapi boleh kita minta tambahan harta. Minta tambah bini kan boleh aja juga. Ya kami. Artinya minta tambah apa juga pun boleh, nang baik-baik daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat bujur-bujur nang Rasulullah itu diperintahkan. Wakul, dan ini perintah dari Allah. Rabbi zidni ilma. Dan ini kita amalkan juga sebagai doa, Pak. Rabbi zidni ilma. Setiap habis salat, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahi ulun ilmu. Tambahkan bagi ulun ilmu. Rabbi zidni ilma atau Rabbi zidna ilma. Mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan Allah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari majelis ini mudah-mudahan kecuali segala kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijagakan oleh Allah taala iman dan Islam kita, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ada salah khilaf kata ulun mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.